Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini mengaji kitab Sahih Bukhari juz 1 Shahifah atau halaman 27 dengan tema yaitu keutamaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal ulama ahum warasatul anbiya'i. Sesungguhnya para ulama yaitu para orang yang ahli ilmu agama, mereka adalah orang yang menjadi orang-orang yang menjadi pewarisnya para ilmunya para nabi. Warisu al ilma, para ulama itu adalah orang yang mewarisi ilmunya nabi. Para ulama adalah orang yang mewarisi ilmunya nabi. Man akhoda bi khadlin wafirin. Siapa yang mengambil ilmunya nabi, maka ia sungguh telah mengambil dengan bagian yang banyak. Waman salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menginjak kakinya dalam suatu jalan yang tujuannya adalah ia mencari ilmu pada jalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa qala Allah azza dzikruhu innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Allah Subhanahu wa taala telah bersabda, hanya ulama-ulama lah dari hamba-hamba Allah adalah orang yang takwa, yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wa ma yaqiluha ilal alimun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang berangan-angan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang alim, orang-orang yang memahami ilmu agama. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kemudian penduduk neraka, artinya adalah mereka para penduduk neraka, berkata, jika kami semua adalah mendengar atau kami semua adalah mengangan-angan, maka kami semua tidak akan menjadi orang-orang yang menjadi penduduk neraka sa'ir. Wa qala Allah ta'ala hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah sama? Artinya di sini adalah apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui. Artinya ada di sini adalah tidak sama. Artinya tidak sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui. Wa qala Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang paling baik, maka orang tersebut dipahamkan agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal ilmu bitta'allumi. Sungguh ilmu itu dapat diperoleh dengan belajar. Jadi ilmu tidak bisa langsung masuk dalam hati kita, pikiran kita, tidak bisa, tapi harus ilmu, harus diraih dan belajar lewat para guru, lewat para orang-orang yang alim ilmu agama. Wa qala Abu Dzarin la wada'tum asam somata ala hadihi wa asyara ila qafahu sumadonantu ani ungkidu kalimatan sami'tuha aminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu alayya langfatuha. Imam Abu Dzarin berkata, jika kamu semua meletakkan pedang di atas cidok saya, yaitu di atas cidok Abu Dzarin, maka sungguh saya menyangka bahwasanya aku adalah orang yang meluluskan suatu kalimat yang aku dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kamu semua lulus
yaitu sebelum kamu semua adalah bisa lulus, yaitu bisa lulus untuk memenggalku, jika kamu semua adalah kamu semua adalah orang yang meluluskan atasku, maka sungguh aku meluluskan kalimah yang aku dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wa qala Ibnu Abbasin kunu rabbaniyina hukama'a fuqaha'a ulama'a. Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas berkata, jadilah kamu semua orang yang menjadi pendidik atau menjadi guru-guru, orang yang mengajar ilmu agama. Hukama'a, orang yang ahli hikmah, orang yang mengetahui ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fuqaha'a, juga jadilah kamu semua orang yang memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Rasulullah. Dan ulama'a, jadilah kamu semua orang yang menjadi alim ilmu agama. Amin Allahumma amin. Ini adalah ucapan Ibnu Abbas menjadi motivasi bagi kita semua selaku anak didik, selaku orang tua, selaku guru. Hendaknya kita semua selalu belajar seperti yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas, selalu belajar menjadi ulama, selalu belajar menjadi guru, menjadi pendidik, selalu belajar orang yang menjadi orang yang hukama, orang yang yaitu ahli hikmah, atau orang yang orang yang bijaksana, selalu belajar memahami agama yaitu fuqaha, dan selalu belajar menjadi ulamanya Allah Subhanahu wa taala, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa yuqalu ar-rabbaniyu alladhi yurabbin nasa bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Diucapkan bahwasanya yang dimaksud dengan rabbani, yang dimaksud dengan lafal rabbani yaitu rabbaniyina, atau rabbani adalah orang yang mendidik manusia di saat dengan kecilnya ilmu sebelum ia menjadi besar. Orang yang mendidik manusia dengan ilmu dari mulai kecil sampai sebelum ia menjadi besar. Jadi para pemirsa, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun semua bisa punya hak dan punya kewajiban untuk bisa menjadi guru. Orang tua pun bisa menjadi guru di rumah. Dimanapun kesempatan ada waktu, kita bisa mendidik anak-anak kita di rumah. Begitu juga di saat anak-anak kita belajar di sekolah, di madrasah, di pesantren, ataupun di majelis taklim, atau dimanapun berada anak-anak kita punya lahan untuk bisa mendidik anak-anak kita. Disitulah kita semua ini adalah menjadi guru anak-anak kita sendiri. Begitu seterusnya apabila kita berprofesi menjadi seorang pendidik, seorang guru, seorang pengajar, seorang pengasuh, dan seterusnya, maka ini adalah menjadi lahan ibadah bagi kita semua. Di saat kita semua mampu untuk mendidik mereka dari kecil sampai sebelum mereka menjadi besar, itu adalah termasuk orang-orang yang menjadi pendidik, orang-orang yang menjadi guru, yang mentarbiyah, yang mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Dan itulah yang yang menjadi harapan bagi kita semua, yaitu menghidupkan ilmu agama, ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ilmunya para ulama. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji Sahih Bukhari dilanjutkan dengan yaitu halaman atau Sahifah 28 juz 1 Sahih Bukhari. Babun ma kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'idati wal ilmi kaila yang firu. Suatu bab, suatu perkara di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengatur kepada para sahabat dengan mau'idah atau nasihat kepada para sahabat dan ilmu, supaya mereka semua tidak sahabat itu tidak melarikan diri dari mau'idahnya atau pituturnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis nomor 68. Haddatsana Muhammad bin Yusuf qala akhbarana Sufyan anil A'mash an Abi Wa'il an Ibnu Mas'udin qala kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'idati fil ayyami karahatas samati alaina. Imam Bukhari diceritakan oleh Muhammad bin Yusuf
Muhammad Yusuf berkata, kami diciptakan oleh Sufyan yang sumbernya dari Akmas, yang sumbernya dari Abi Wa'il, yang sumbernya dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah mengatur kepada kami semua para sahabat dengan mauidahnya atau pituturnya dalam hari-hari tertentu, supaya tidak terjadi bosan di antara kita. Supaya tidak bosan, maka Rasulullah SAW mengatur, memberikan pitutur atau peringatan kepada para sahabat di hari-hari tertentu. Ini perlu menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita semua ini perlu mengatur, mengelola, memanage dengan tepat kepada anak-anak, kepada peserta didik kita, supaya tidak terjadi jenuh, rasa bosan, seperti halnya yang menjadi strategi Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 69. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Abu Tayyah an Anasin anin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Hadis sahabat yaitu Imam Bukhari diceritakan oleh Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar berkata, kami diceritakan oleh Yahya bin Sa'id. Yahya bin Sa'id berkata, kami diceritakan oleh sahabat Syu'bah. Sahabat Syu'bah berkata, kami diceritakan oleh yaitu sahabat Abu Tayyah, yang sumbernya dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik sumbernya dari Nabi Muhammad SAW. Nabi telah bersabda, hai para sahabat, permudahlah kamu semua dan jangan kamu persulit kamu semua, dan berilah kabar gembira kamu semua, dan janganlah kamu janganlah kamu membuat benci atau membuat sengit atau membuat benci kepada mereka. Dari ini strategi atau sunnah Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW itu adalah Rasul yang mengajarkan kemudahan, bukan Rasul yang mengajarkan kesulitan. Rasulullah adalah Rasul yang memberi kabar gembira, bukan Rasul yang memberi yaitu kabar yang tidak menyenangkan. Maka ini menjadi metode atau strategi bagi kita semua selaku pendidik. Marilah kita semua selaku orang tua, selaku pendidik yang bisa membahagiakan kepada anak-anak kita. Janganlah bersulit mereka, janganlah mereka dibuat sulit, tapi buatlah mudah kepada mereka supaya mereka belajar dengan senang. Begitu berilah kabar gembira kepada anak-anak kita, anak didik kita. Jangan beri kabar yang memberatkan, kabar yang menyusahkan, kabar yang membuat benci kepada anak-anak kita, kepada peserta didik kita, supaya mereka bisa menerima apa yang menjadi strategi kita dalam mengajar. Amin Allahumma amin. Babuman ja'ala li ahli ilmi ayyaman ma'lumatan. Hadis nomor 70. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah qala haddatsana Jarirun an Mansur an Abi Wa'il qala kana Abdullah yudakkirun nasa fi kulli khamsin wa qala lahu rajulun ya Abdurrahman la wadittu annaka dzakartana kulla yaumin qala ama innahu yamnauni min dalika ani akrahu umillakum wa inni atakhawalakum bil mau'idati kama kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafatas samati alaina. Bab yaitu siapa yang menjadikan untuk ahli ilmu di hari-hari tertentu, di hari-hari yang maklum atau hari yang diketahui. Sahabat yaitu Bukhari diceritakan oleh Utsman bin Abi Syaibah. Utsman bin Abi Syaibah berkata, kami diceritakan oleh sahabat Jarir yang sumbernya dari Mansur, sumbernya dari bapakku yaitu bapaknya Mansur, bapakku yaitu Wa'il. Bapakku yaitu Wa'il telah berkata, Abdullah adalah orang yang selalu mengajarkan manusia atau para sahabat di setiap hari Kamis. Dia selalu banyak mengajar atau mengingatkan para sahabat atau manusia di setiap hari Kamis.
Kemudian salah seorang laki-laki berkata kepada Abdullah yang selalu mengajarkan manusia tersebut, "Ya hai Abdullah, apabila aku ini adalah senang apabila aku adalah senang bahwasanya kamu adalah orang yang selalu mengajarkan kepadaku setiap hari. Aku adalah orang yang senang kamu setiap hari mengajarkan kepadaku." Kemudian yaitu Abdullah berkata, "Adapun sesungguhnya ingatlah bahwasanya aku mengajar setiap hari itu adalah sesuatu yang menjadi larangan yang dimana aku adalah orang yang ketika aku mengajar terus setiap hari, hal tersebut adalah membosankan kepada kamu semua. Hal tersebut adalah membosankan kepada kamu semua. Karena sungguhnya aku ini adalah seperti caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana aku mengatur waktu-waktuku untuk mengajar seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pitutur atau memberikan mauidhah atau peringatan. Seperti halnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya caranya adalah memberi peringatan dengan mengatur waktu-waktunya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam supaya tidak terjadi kebosanan kepada kami semua. Jadi metode dalam mengajar ini supaya tidak membosankan, seperti halnya yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cara mengajarnya bersama dengan sahabat ini tidak membosankan. Seperti halnya sahabat Abdullah juga sama, dia mengikuti caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah tidak membosankan karena dia mengajarnya adalah setiap hari Kamis saja. Jadi kalau mengajar terus menerus ini akhirnya yang diajar akan menjadi bosan. Ini suatu strategi atau cara atau metode yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, dan begitu juga diikuti oleh para sahabat. Amin Allahumma amin. Maka para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk selalu berdoa. Berdoa adalah ibadah. Berdoa pasti kita yakin optimis akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita selalu berdoa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah optimisme bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua itu sama halnya doanya para nabi kepada umatnya. Doa orang tua adalah terkabul seperti doanya para nabi kepada umatnya. Doa guru, doa pendidik adalah doa yang terkabulkan seperti halnya doa yaitu para nabi kepada umat-umatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada anak-anak kita, kepada kaum-kaum kita, kepada bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga diberi selamat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya berdoa untuk keluarga kita, anak-anak kita, dan segenap yaitu anak-anak kita, peserta didik kita, murid-murid kita. Semoga mereka termasuk orang-orang yang ahli Quran, seperti halnya doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada yaitu sahabat Ibnu Abbas. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita dan anak-anak kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli Quran, orang-orang yang ahli hadis, orang-orang memahami ilmu agama, sehingga kita dan anak kita termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang baik, sebagai orang yang barokah, sangat baik, sangat barokah. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.